Gue bikin Mea dari nol sampai sekarang 200 orang, itu kurang lebih 5 tahun, dan kayaknya kita masih bakal bertumbuh besar banget gitu ya tahun-tahun ke depan. Kenapa bisa sih? Nah, kan suka banyak orang yang nanya, gimana caranya tuh kayak gitu gitu. Ini nggak cuma di Indonesia, tapi beberapa kali kemarin gue sempat visit ada satu perusahaan dari luar, dari Singapura, yang mereka ngajak kita kerja sama, dan terus sempat ngobrol sama salah satu CEO-nya. Dan CEO-nya, dia ini CEO dari perusahaan yang ternyata sudah listed juga di bursa saham Singapura. Dan ketika dia ngajak ngobrol, ceritain dong bisnis lu gimana, gue cerita. Terus dia bilang, kenapa bisa cepat gitu, pertumbuhan kalian sangat cepat loh, nah, apa sih yang bisa bikin seperti itu. Dan ketika gue ditanya kayak gitu, jawaban gue selalu satu hal, yaitu tentang gini. Ketika dari awal gue bikin, gue udah tahu kedepannya gue mau kayak gimana. Dan kemudian gue udah kepikiran nih, gue perlu bikin sistem seperti apa, karena gue tahu gue nggak bisa kerja sendiri. Nah, buat teman-teman pebisnis, buat teman-teman seller, gue yakin mungkin ini video yang selama ini lo nantikan. Kalau misalnya kalian kerjanya masih semuanya serba sendiri, bener nggak? Jadi kalau tadi gue ngobrol sama CEO listed company, kalian mungkin jadi CEO yang Chief Everything Officer. Artinya semua lo kerjanya sendiri. Gimana caranya, gimana ininya, gue bakal bahas di video ini. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi gini. Seperti topik pembahasan gue cerita gue ngebangun dari 0 sampai 200 orang lebih gitu kan. Dan yang dilakuin gak jauh-jauh dari satu hal. Tadi gue sempat spill ya, yaitu adalah bikin sistem. Nah, kenapa sih sistem ini penting? Jadi gini, kalau dari pengalaman gue yang gue ngalamin ya, gue mulai masuk bisnis itu dari tahun 2006. Pertama kali kayak gue, ya meskipun kecil-kecilan lah ya mencoba belajar gitu ya. Dimana di 2006 itu gue coba ngorderin, apa tuh namanya, ngorderin anduk, selimut gitu kan, ke toko-toko, ke grosir-grosir dan lain sebagainya gitu kan, nawarin kayak, ayo lu mau beli nggak gitu kan, kayak gimana gitu kan. Jujur di situ gue ngambil dapat untung ya, pasti lah, semua juga nggak ada yang nggak dapat untung kan, dapat untung tipis gitu kan. Tapi ketika gue ngerjain itu, gue ngerjain mungkin sampai 2008 kalau nggak salah. 2008 itu yang gue alamin adalah gini, gue sadar gue dapat duit ketika gue kerja. Misalnya nih, gue lagi ngorder keluar kota, gue pergi ke satu kota misalnya katakan 2 hari, cobain masukin tuh semua pasar, gue bawa tas gede isinya barang sampel, gue tawarin mereka mau beli apa enggak gitu kan. Nah, terus kayak ada di satu kota tertentu yang kayak kotanya tuh menarik gitu loh, gue pengen main gitu. Jadi kayak dari 2-3 hari itu kayak oke, 1 hari gue ngorder, 1 hari gue jalan-jalan gitu kan. Dan ketika seperti itu gue ngerasa kayak bentar nih, ini kok ketika gue udah nyampe sih kotanya gitu kan, tapi kok gue nggak dapet duit ya gitu kan. Di situ gue sadar kayak, oh ternyata kalau gue kerja sendiri, motornya adalah gue. Ketika gue nggak bisa kerja, ya gue nggak bisa dapat duit dong, bener nggak? Nah, disitulah tuh mulai belajar macam-macam kan. Oh, ternyata kita tuh harus bisa bikin begini, ada sistem, ada apa, itu gue baru tahu, gitu kan. Dan biasanya nggak jauh-jauh ketika seperti itu, di mana sih tempat kita belajar tentang sistem dan lain sebagainya. Banyak yang bilang kalau nggak asuransi MLM, bener nggak? Ya nggak beda jauh juga, gitu. Gue belajar begitu, gue lihat, oh ternyata sistem ini gunanya adalah lo membentuk orang, mewakili pekerjaan lu, supaya nantinya ketika lu nggak kerja, bisnisnya jalan terus. Dan itu adalah salah satu cikal bakal yang gue alamin sekarang, yang maksudnya ketika gue lagi bangun bisnis gue yang lain gitu ya, gue belajar tuh, oh berarti segala sesuatu gue harus punya sistemnya nih, sistemnya harus kayak gimana nih, SOP-nya seperti apa nih, ininya seperti apa nih. Nah, makanya di video ini gue mau cerita gimana caranya bangun sistem itu dalam bisnis kalian gitu ya. Nah, poin pertama, ketika lo bangun sistem, yang paling pertama lo ngerti adalah lo nggak akan mungkin bisa bikin sistem kalau bisnis lo belum ada duitnya. Benar? Kenapa? Karena bikin sistem artinya membuat orang lain ngerjain bagian lo. Itu artinya butuh duit, butuh ada bagian dari bisnis tersebut yang di-share. Artinya kalau bisnis lo belum untung, lupain. Ya, lo nonton video gue yang lain deh, belajar cari duitnya dulu, dapat untungnya dulu, baru lo nonton lagi ke sini. Ya nggak? Tapi kalau misalnya lo udah mulai ada duit gitu kan, oke, gue udah punya profit nih sebulan kok, berapa? Oh 10 juta, 20 juta misalnya. Nah, berapa bagian dari profit itu yang lo mau spend buat sistem tersebut? Oke, kebayang ya. Jadi ada profit, bagiannya berapa gitu. Dulu ketika awal gue ngebangun, semua bener-bener gue kerjain sendiri gitu kan. Nah, tapi begitu gue udah mulai, gue tahu nih gue punya batasan, karena kalau misalnya gue ngandelin sendiri, ya kita memang dapat 100% sih. Tapi, ada tapinya. Satu, pertumbuhan lu pasti stuck. Lu gak akan bisa naik kelas yang lebih tinggi. Dan ya ketika lu gak bisa kerja, dan beres semua. Jadi,
Makanya kalau mau lebih besar memang harus ada orang-orang lain yang mengerjakan supaya ketika lu nggak kerja pun lu beres gitu kan. Nah, jadi bagiannya berapa? Nah, kalau dari pengalaman gue dulu gitu ya, gue mencari orang-orang yang bisa memperlengkapi gue, membantu gue di bagian-bagian gue yang nggak bisa. Nah, bagian-bagian itu apa aja gitu ya. Nah, bagian-bagian sebenarnya gini, biasanya kalau dalam bisnis umumnya ya, pada umumnya ya, bagian apa sih yang lu punya gitu ya? Satu, lu pasti perlu punya bagian produksi sama operasional. Produksi atau operasional atau produksi dan operasional tergantung model bisnis lu. Kebayang nggak? Misalnya, lu lagi jual apa nih? Oke, lu jual beli, berarti kan ada bagian operasionalnya doang, bagian pergudangan. Bener nggak? Mungkin cuma di situ doang. Tapi kalau lu produksi barang ya, lu ada produksinya, ada juga operasionalnya. Kedua, ada bagian marketingnya. Marketing ini bagian cari duit nih, ya nggak? Ketiga, ada bagian finance-nya. Keempat, ada bagian SDM-nya. Dan terus ada bagian kontrol dan pengembangan. Ini adalah bagian-bagian yang umumnya perlu ada. Gitu kan. Nah, terus apakah ketika kita bangun tim, bangun semuanya sekaligus? Enggak lah. Mati lo, duitnya nggak ada cukup gitu kan. Nah, terus harus dari mana? Nah, kalau dari pengalaman gue dulu, gue ngebangun dari bagian yang gue paling nggak bisa gitu ya. Jadi yang gue sadari tentang diri gue sendiri dari zaman dulu, mungkin bisa dibilang cukup narsis dan merasa gue hebat, nggak juga. Tapi yang gue sadari adalah gini, untuk marketing, untuk jualan, untuk promotion, gue ngerti lah, gue bisa. Jadi gue tidak melakukan itu. Tapi gue punya kelemahan waktu itu adalah orang pertama yang gue hire, yang gue rekrut itu sebenarnya di memang tuh cukup panjang. Salah satu orang yang sempat jadi senior gitu kan, rekrutan pertama gue gacor gitu ya langsung gitu kan. Ini mengisi bagian yang gue paling lemah itu adalah di bagian desain. Kenapa? Gue nggak ngerti desain, gue nggak bisa desain gue pakai Canva aja, taste gue jelek gitu kan. Ya memang gue nggak punya background di situ, gue nggak punya kemampuan seni rupa gitu loh. Jadi gue cari orang ini gitu. Dan ketika orang ini gue rekrut, ternyata bagian-bagian mana yang gue lemah, wah itu terselesaikan tuh gitu kan. Conversion rate gue meningkat, apa gue meningkat gitu kan. Dan setelah itu gue mulai cari orang-orang lainnya gitu loh ya, bagian desain. Terus begitu bagian orang kedua yang gue rekrut siapa ya, gue sampai lupa. Oh, ada di bagian teknologi gue masukin gitu. Kemudian ada lagi di bagian, karena waktu itu gue udah kepikiran kayak, oh apa yang gue bikin ini perlu ada teknologinya. Terus bagian ketiga adalah bagian ini administratif. Pertamanya biasa ngerapihin admin kan. Terus begitu gue sadar ternyata admin ini salah. Kenapa? Terlalu nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Kalau cuma data entry doang itu terlalu remeh gitu kan. Akhirnya gue mulai mencari bagian berikutnya adalah mengganti adalah bagian sales, bagian customer relation gitu kan. Itu gue mulai kumpulin tuh. Gue mulai kumpulin. Akhirnya dalam waktu singkat kayak nggak berasa gitu ya. Kalau lu lagi ngumpulin tim itu tuh kayak satu, lagi itu nggak lama satu. Terus tau nggak kerasa udah 8 lagi, udah 10 lagi gitu kan. Dan disitulah mulai dicari nih bagian-bagian mana yang diperlukan. Nah biasanya fondasinya adalah tergantung ya. Maksudnya gue mau ngebahas dari divisi-divisi ini, urutannya pasti setiap orang beda. Karena kan sesuai dengan kebutuhan kalian sendiri. Bener nggak? Tapi divisi yang wajib ada adalah coba kalian hitung. Produksi operasional, itu pertama nih. Nah ketika ada produksi operasional, apakah kalian masih harus in charge di sana? Atau kalian udah nggak in charge lagi? Kebayang nggak? Ini bagian yang biasanya nggak bisa dikasih ke pihak luar, tapi ini harus benar-benar kalian pegang sendiri. Maksudnya orang in-house lah, nggak mungkin dikasih dilempar ke bagian luar, gitu kan. Nah, produksi operasional ini penting, karena itu mastiin kayak konsumen terima barang lu kayak gimana. Jangan sampai konsumen terima barang kalian tuh bete, kecewa, sedih, gitu kan. Itu kan nggak bisa gimana-gimana ya. Jadi ini harus ada, dan terus gini, indikatornya adalah ketika kalian udah punya bagian ini, apakah kerjaan lu bener-bener jadi berkurang atau lu makin stres? Kalau kalian makin stres, artinya lo nggak menemukan orang yang tepat. Dan kabar buruknya ya, kalau dari pengalaman gue adalah, ketika bisnis kita masih kecil, susah banget buat mencari top talent. Top talent tuh kayak gimana sih? Top talent itu adalah ketika lo rekrut, lo bahkan udah bisa bebas tugas dari bidang itu, dan dia lebih jago dari kalian, dan dia mengembangkan lebih bagus dari kalian. Itu adalah top talent. Dan biasanya di awal nggak ada. Nggak ada, serius. Jadi kalau kayak misalnya rekrutan 1-2 tahun pertama gue ya, tadi yang gue cerita ya, orang pertama adalah di desain gitu ya, kayaknya dari berapa orang nggak nyampe 10% yang masih ada, mungkin kurang gitu. Kenapa? Apakah mereka nggak loyal? Nggak juga sih, tapi gue merasa kayak ketika makin berkembang gue pengen upgrade. Dan kalau orang yang bisa upgrade masih bisa bertahan, tapi nggak semua orang bisa upgrade masalahnya. Banyak juga yang orang itu ya udah stuck di situ gitu. Nah yang stuck di situ itulah yang mereka yang nggak bisa kemana-mana gitu. Yang akhirnya ya udah, akhirnya mereka cabut gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Divisi berikutnya yang penting wajib ada adalah marketing. Marketing bagian yang bantu kalian nyari duit, marketing bagiannya kalian yang maksudnya mendatangkan traffic, mendatangkan pengunjung dan lain sebagainya. Nah, marketing ini indikatornya gimana? Sama kayak operasional. Bisa nggak ketika itu marketing ada, tim lu ada, itu berkembang terus. Tapi kalau misalnya nggak berkembang atau stuck, itu artinya nggak growth. Atau bahkan ya lihat ada bagian lainnya yang berkembangnya. Nah, cuman kabar baiknya adalah marketing. Ini lu bisa outsource. Gitu, cukup banyak brand sampai sekarang, bahkan brand multinasional yang mereka punya bagian marketingnya, tapi eksekusi sosial medianya, eksekusi e-commerce-nya, mereka outsourcing keluar. Gitu. Banyak juga sih yang kerja sama kita di MEA. Dan kadang gue juga sempat bingung ya, ngapain sih ini udah gede gitu kan nggak bisa nyari tim sendiri. Dan ternyata tau nggak alasannya apa? Salah satu alasannya adalah agensi tetap dibutuhkan untuk sebagai kambing hitam. Jadi kalau misalnya mereka nggak perform, ya udah minimal ada orang yang bisa lu marahin dan nggak akan mogok dan nggak akan resign. Gitu ya. Jadi ya mungkin menurut gua daripada kalian pusing gak ada salahnya juga lo outsourcing gitu, lo kerjasamain sama pihak luar, karena ya maksud gua kalau lo ngurusin sendiri ya, maksudnya gini, contoh lah kita punya target katakanlah tahun ini kita harus naik misalnya katakan 2 kali lipat, terus tim kalian gak nyampe gitu kan, udah gitu lo marahin kan, nanti dia resign, lo cari lagi dari awal, ngebangun lagi tim ulang dari awal dari nol, pusing gitu kan. Nah yang ketiga, finance juga penting. Kenapa? Karena kalau nggak ada finance, duit lo berantakan, duit lo kacau balau, dan lo nggak bisa ya perpajakan nanti ngaco, di mana-mana bakal jadi berantakan deh. Belum lagi kalau uang pribadi sama uang perusahaan nyampur, top deh. Kenapa? Ujung-ujungnya jadi pajak. Makanya sistem ini penting, tapi orang suka banyak sepelein. HR atau SDM, wah ini juga sama, ini sering disepelein karena udahlah gitu doang bisa, lagian interview kan paling cuma nanya, lo mau kerja nggak? Serius nggak lo kerja? Rajin nggak lo? Jujur nggak lo? Lo bisa ngapain? Kalau gua kasih gini bisa begini nggak? Ketika lo tanya gitu, semua orang bakal jawabnya bisa. Iya gitu kan, semua pasti begitu. Tapi faktanya nanti di lapangan, wah ini beda nih, ini begitu nih, ini begini nih. Programnya beda sama yang saya pernah biasa pakai. Saya dulu nggak begini, makanya hasilnya nggak begini. Kacau lagi kan? Betul nggak? Ya, nah. Makanya sebenarnya kalau lo mau punya tim yang besar, misalnya kalau kayak gue ya, gue bikin banyak mayoritas in-house gitu kan. Ya kadang sebenarnya jujur pusing juga gitu. Ngurusin SDM-nya pusing juga gitu. Dan kadang jujur aja di gue aja kayak udah di level segini, kadang gue kayak pengen kayak, waduh, apa ini kita outsource aja ya? Capek nih ngurusin sendiri semua. Aduh, kayaknya nggak kekerjain deh. Outsource malah bisa lebih murah deh. Sampai kepikiran seperti itu. Kebayang nggak? Ya karena ya, gimana ya, tim lo makin banyak, ruangan makin banyak, resource makin banyak, listrik makin banyak, kepusingan makin banyak, sampai aqua aja bisa jadi kayak beri itu ratusan galon setiap bulan gitu kan, yang kayak ini pakai mandi bisa mandi banyak orang nih gitu, segitunya gitu loh. Jadi itu adalah PR berikutnya. Dan terus yang paling penting adalah ketika lo mau punya divisi-divisi tadi, gimana cara lo ngontrol dan memastikannya. Karena gini, kalau yang gue ngalamin ya, kalau di MEA jujur ketika kita kerja, kita selalu maksudnya ada prinsip Kaizen yang kita praktekin. Jadi setiap kali kita pengen growth. Dan ketika growth itu, jadi gini, gue sering sadar gini, contoh nih, di bagian mana gue lagi fokus nih, oke gue lagi kencengin, kenceng tuh, ngebut gitu kan. Di bagian lain ada yang gak keteteran, oke, nanti kita benerin. Nah, ketika kita lagi ngejar ke sini, kita belajar nih, banyak nih, ada hal-hal lain kita sebenarnya belum punya sistemnya, bener nggak? Nah, terus kita coba nih pindah ke bagian lain. Nah, ketika kita ke bagian lain, kok nih sistem klasik banget ya, jadul banget ya, sama yang itu kayak teknologinya itu udah iPhone 20, yang ini masih iPhone 2 gitu kan. Nah, ketahuan, PR-nya banyak lagi. Ya, oke, benerin lagi gitu kan. Learning-nya di sini bagus, tahu di bagian mana ada yang kita teran. Nanti selalu seperti itu gitu kan. Makanya di situ lo perlu punya sistem kontrol yang oke gitu, sama pengembangan yang oke. Nah, kalau di gua semuanya gua kerja sendiri, pusingnya sendiri. Nah, kalau misalnya gini, kalau gua disuruh ngulang, ada nggak bagian yang mau gua outsourcing? Ada. Apa coba? Marketing. Nah, kenapa marketing? Bukannya lu bisa jualan di e-commerce segala macam. Iya, gue bisa untuk e-commerce segala macam. Tapi kan bisnis yang gue jual nggak cuman barang. Kalau barang, gue udah nggak perlu butuh yang lain. Tapi kalau misalnya katakanlah di bagian lain nih, bagian servis, bagian apa. Nah, mungkin gue juga perlu bagian lain gitu. Jadi kalian kebayang nggak sih kalau gue aja kepikiran buat kalau bisa marketing gue keluarin, apalagi lu seller. Mendingan juga lu keluarin aja marketingnya. Kenapa? Capek, pusing, dan lu, maksud gue kalaupun ada gagal, ada yang bisa lu ini daripada mogok semua. Contoh kayak tim internal ya, kalau misalnya gue lagi marah-marah, ini kenapa begini begitu, terus mereka stres mogok semua, gue juga repot. Jadi gue mau marah aja nanggung gitu. Ya, itu adalah insight-nya gitu ya. Jadi
itu dia tadi cara ngebangun sistem dari pengalaman yang gue alami. Nah, kasih tahu gue pendapat kalian di komen. Lo ada yang mau tanya, lo tulis, nanti gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share. Bisnis tuh terancam bangkrut gara-gara mulai banyak utang. Nah, terus harus ngapain nih? Ada nggak solusi yang bisa dilakuin biar bisnis kalian bisa survive terus dan bisa makin besar? Nah, biasanya gue jarang bahas ini, tapi kayaknya cukup banyak juga teman-teman yang pengen tahu gimana caranya kalau misalnya lu punya utang. Jadi gue coba bakal bahas dari pengalaman gue gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang beda ya mungkin kita nggak sama-sama amat gitu pengalamannya, tapi gue bakal cerita yang pernah gue alamin aja deh gitu, yang gue alamin seperti apa. Ya semoga dari sini bisa jadi solusi buat masalah yang kalian alami sekarang ya. Nah, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, sekarang gini, fair ngomong, siapa sih yang gak pusing kalau kena masalah utang? Bener gak? Itu udah puyeng banget, bener gak? Apalagi kalau udah tagihan listrik bunyi terus, bener gak? Tagihan ya berbagai macam nelfonin terus gitu kan. Yang pasti itu cukup stressing sih. Makanya sebenarnya gini, fair ngomong nih, kalau misalnya lo udah terjebak ya gue juga nggak maksudnya gue coba kasih ya ini ya, gue kasih solusi yang pernah gue alamin ya. Tapi kalau misalnya lo belum gitu kan, dan lo ini, gue bukan bilang utang itu jahat, tapi utang itu gini, yang pertama kali paling penting adalah lo harus tahu ketika kalau lo punya utang, ini tuh utang produktif apa utang konsumtif. Ini yang paling penting pertama. Dan sebelumnya, misalnya sebelumnya nih, kalian gak ada salahnya juga buat punya yang namanya dana darurat. Biasa sih gue melakukan itu. Dana darurat tuh gimana? Misalnya, jadi gini, kalau utang konsumtif nih, ini udah paling susah deh, udah jangan pernah dilakukan. Ini fair ngomong, karena utang konsumtif itu gak ada ujungnya. Bener nggak ada ujungnya, nggak bisa ngapa-ngapain, dan lu susah deh buat dari situ. Tapi kalau utang produktif itu beda cerita ya. Utang produktif tuh bisa menghasilkan uang buat lu. Nah makanya maksud gue gini, lu bedain dulu utang produktif, lu bedain utang pribadi atau utang bisnis. Ini juga penting. Karena kenapa? Karena gini, kalau misalnya contoh gini, kita sebagai yang punya bisnisnya, kalau lu pusing terus, lu stuck, lu mumet, lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu nggak bisa kerja, susah juga. Makanya amannya adalah kalau buat gue pribadi, gue bakal nyimpen dana deposito yang ibaratnya tuh mencukupi buat 6 bulan gue hidup tanpa mengurangi biaya hidup, tanpa perlu ibaratnya gini, gue nggak digaji 6 bulan gue bisa hidup deh. Gitu. Kenapa kayak gitu? Karena dengan deposito itu 6 bulan itu ibaratnya kalau misalnya ada masalah dengan apapun yang gue kerjain, minimal gue bisa mikir dan gue bisa bounce back. Tapi kalau misalnya nggak ada, lu nggak punya, ada jaring pengaman lu kagak punya, makan susah, segala pusat, tenang. Gue juga pernah ngalamin kok. Ini kan maksud gue sekarang seperti itu. Dulu gue pernah juga kok yang kayak gitu ya. Yang sampai ibaratnya kalau zaman gue dulu ya, zaman gue dulu itu, dulu gue ngerokok, gitu kan. Dulu gue ngerokok, itu kejadian gue pernah waktu lagi ngebangun di tahun 2011 sampai 2012 deh, antar itu. Jadi sebelum benar-benar ketika gue ketemu bisnis online naik, penjualan gue segala macam, gue punya duit, gue pernah ngalamin kayak gitu. Jadi kayak di tahun itu, di mana gitu ya, gue inget tuh pengeluaran gue punya cicilan mobil yang tiap bulan harus dibayar. Oke, belum waktu itu tuh, ya maksudnya gue udah nggak tinggal sama orang tua, jadi ibaratnya gue punya beban hidup makan gue sendiri, listrik sendiri gitu kan, listrik sering bunyi. Mobil gue itu kalau keluar pergi itu ngisi bensin dulu, mobil saya kan sih mobil lama, tapi ngisi bensin tuh gue inget ini, kadang ya harus milih antara gue ngisi bensin atau gue makan. Nah kan pasti pernah ada yang ngalamin kayak gini, kayak anjir ya, pernah ngalamin cicilan tiap bulan harus bayar, terus ngerokok juga iya. Jadi kayak ngerokok tuh dulu gue punya tempat, ceritanya tuh lu tau kaleng kongguan, puntung rokok di situ. Jadi kalau udah habis pun simpen di situ. Kenapa? Nanti bisa disambung. Nah, kalau rokoknya sama kan nyambung gitu masih oke lah gitu, bener nggak? Apalagi kalau kretek kan bisa panjang gitu kan. Nanti dibuka dilinting lagi, tinggal beli ini doang, tinggal beli apa tuh, papirus. Nah, ingat tuh gue tuh. Jadi gue pernah ngalamin di posisi seperti itu gitu kan. Dan ibaratnya punya utang, ya itu baru utang cicilan ya. Terus udah gitu utang barang, ambil barang buat jual, iya gitu kan. Terus udah gitu utang pribadi sih sebenarnya nggak ada, tapi bisa dibilang mobil itu adalah konsumtif juga, utang pribadi juga gitu kan. Dibilangin membantu menghasilkan, enggak. Jadi itu benar-benar gue pakai kadang-kadang doang gitu kan. Nah terus gimana cara lepasnya nih? Nah sebenarnya gini, ketika lo bisa bedain utang-utang itu, karena kita bisa lebih objektif dalam artian gini, gue mau kuatin di mana gitu. Misalnya gini, kayak waktu di gue ya, kan mobil itu adalah cicilan gue itu adalah salah satu beban yang sebenarnya kalau gue jual, tapi masalah gini, mobil gue harganya jatuh, kalau gue jual jadi kayak gue ruginya banyak banget gitu. Emang sih kalau kondisi gue itu sampai akhir gue bisa pertahankan, tapi kalau misalnya gue udah pusing, mungkin itu adalah salah satu hal pertama adalah lu keluarin dulu. Karena kenapa? Likuiditas itu penting buat bisnis, bener nggak?
likuiditas penting. Ketika lu punya liquid, lu punya cash, itu tuh punya darah segar yang lu bisa bikin hidup. Bener nggak? Makanya bedain utang produktif, utang konsumtif. Nah, kalau utang konsumtif itu adalah utang-utang yang nggak nambah gaya hidup, nggak nambah duit sama sekali. Gitu. Cuman biasanya anak muda suka kena, gitu kan. Cicilan handphone lah, cicilan apalah, gitu. Gue juga dulu pernah ngalamin kok. Jadi waktu di tahun itu, iya kan pengen kan gonta-ganti handphone, gitu kan, kelihatan punya mobil, gitu kan, padahal duitnya pas-pasan, gitu kan. Itu gue pernah ngalamin, gitu kan. Sampai satu titik yang gue udahlah, gue nggak butuh gitu, gue nggak cari, dan akhirnya ya gue pakai BlackBerry waktu itu. Zaman itu udah cukup oke, tapi karena itu bisa gue pakai buat jualan dan ternyata itu menyelamatkan. Jadi lo harus bedain antara gaya sama kaya, karena katanya hidup kita terlalu singkat buat bisa menuhin dua-duanya. Jadi lo mau milih deh, lo mau gaya apa lo mau kaya, gitu kan. Ya udah, jadi nggak gaya nggak apa-apa, yang penting jadi kaya beneran, bener nggak? Nah kemudian hutang tersebut lo susun berdasarkan prioritas, gitu ya. Nah yang susun tuh gimana? Misalnya gini, zaman gue dulu tuh cicilan mobil gue ada, gue harus bayar, ya kan gue ngambil barang, gue harus bayar juga kan, ngambil barang, gitu kan. Itu pertama ngambil barang dan bayar itu adalah buat gue salah satu yang gue nggak boleh miss, karena kalau gue hilang kepercayaan, gue nggak dapat barang lagi, gue nggak bisa jualan. Bener kan? Hutang-hutang yang bunga tinggi ada nggak? Dulu ada, gue juga hutang-hutangnya memang dibilang gede-gede banget, nggak. Waktu itu cuman kayak handphone, elektronik dan segala macem, yang akhirnya gue lepas, gitu ya. Udah gue buang-buangin deh gitu. Gue jual-jualin deh, rugi nggak apa-apa, karena gini, gue punya itu nggak ngasilin duit, buat apa? Bener nggak? Tapi kalau gue punya itu dan itu gue ngasilin duit, ya oke, gitu kan. Nah terus selain lo, tadi kan gue bilang lo harus bedain utang bisnis, utang pribadi, terus utang konsumtif, utang produktif, gitu ya. Kalau utang produktif nggak masalah, utang konsumtif yang bermasalah, bener nggak? Dan ketika lo beresin, lo berarti harus punya sumber income. Bener dong, dapat duit dari mana? Nah kalau waktu itu, gue coba nyari nih, ketika gue jualan produk segala macem, nah ada nggak celah di mana untungnya paling gede? Apakah lo retail, apakah lo langsung ke konsumen, atau kalau kemana? Nah sekarang jadi masalah gini, gue tahu buat kalian jualan online, terus gue harus gimana nih harganya banting-bantingan, ininya kayak gini, ininya kayak gitu. Guys, yang lo perlu sadar adalah tempat jualan banyak, bener nggak? Ya, lo misalnya di e-commerce ada banting-bantingan, bayarnya lebih lama, ya lo bisa jualan direct kok, lo bisa bikin website sendiri kok, gitu. Zaman sekarang banyak banget kok lo bisa bikin website yang murah meriah, bisa langsung jualan gitu. Lo bisa coba nih pakai link kreator, gitu. Itu murah banget, gitu kan. Bahkan bisa lo coba gratis, yang penting tinggal lo niat doang, bener nggak? Kalau waktu zaman dulu gue karena produk gue suplemen mirip ke obat, dulu gue tuh nyari ke pasar, nyari ke orang yang banyak sakit, cari ke orang yang banyak tua, gue tawarin. Gue bikin kayak pemeriksaan kesehatan kayak begituan, gue jualan langsung. Dan yang namanya retail itu jauh lebih untung. Dan dari untung retail gue yang lumayan besar profitnya, disitulah gue bisa makan, gue bisa ngumpulin bayar cicilan gue bisa beli rokok, nyambung rokok batangan gue yang udah pendek-pendek itu, umurnya dari situ, karena ada sesuatu yang profitnya besar. Nah ini yang lo harus tahu. Kalau lo kagak tahu, susah. Bener nggak? Nah, terus ketika dari utang itu lu bayar, mana dulu yang harus dibayar gitu kan? Utangnya kan macam-macam nih. Nah, ingat gini, utang itu ada yang bunga berbunga, ada yang nggak, ada yang cepat, ada yang pendek. Nah, paling gampang adalah ketika lu punya masalah kayak gitu, lu beresin dari yang kalau bisa bunganya paling gede, dan kalau bisa tuh lu cepat beresin gitu. Jadi kayak yang jangka pendek, karena gini, contoh, lu punya 6 tagihan setiap bulan, gitu ya. Terus 6 tagihan tiap bulan, dan tiap bulan gak berubah, malah jadi nambah 7, 8, 9, itu makin pusing. Jadi kalau bisa goalnya adalah dalam berapa bulan pertama beresin dari 6 jadi 5 nih. Dari 5 jadi 4, dari 4 jadi 3, dari 3 jadi 2, dan seterusnya. Nah itulah cara yang bisa lo lakuin, gitu kan. Nah sambil diusahakan adalah lo buat hutang lo ini ada gak yang bisa mendatangkan cash flow. Meskipun kalau misalnya gue cerita kayak gini, dan buat banyak teman-teman yang kalau lagi lihat ini gara-gara pengen lepas dari hutang, misalnya hutang udah susah jadi cash flow, tapi ada nggak yang hutang jadi cash flow? Atau gini, lu nambah hutang baru ketika ini, tapi itu tuh bisa jadi cash flow yang positif, tapi lu itu harus pasti. Cash flow positif tuh kayak gimana? Ya contoh gini deh, sesimpel kayak gini, lu bisa beli mobilnya mungkin mobil second yang lu bisa jadiin rental, dan lu bisa jagain, dan itu bisa nambahin untung. Cuman kalau lagi berat banget, jangan. Ini mungkin udah di tengah-tengah, karena biasanya gini, orang itu gimana ya, ketika kita lagi susah duit, semua orang nggak ada. Bener, susah duit itu semua orang nggak ada, terus nggak ada solusi. Tapi ketika duit lu lagi banyak, atau kenapa orang banyak datang, nawarin duit lagi, padahal gue udah nggak butuh duit anjir, udah lebih dari cukup. Memang ya itulah manusia tuh seperti itu. Nah kalau bisa, lu juga bisa cari sumber pendapatan lain yang nggak ada beban utang baru. Sesimpel gini, kalau zaman sekarang lo bisa jualan, lo bisa promosi, ya coba deh lo sambil nge-live streaming, lo jadi nge-affiliate selain barang lo sendiri, gitu. Bisa nggak dapetin yang lain? Mana tahu dari situ bisa dapet penjualan yang lebih gede. Karena ternyata banyak juga loh seller-seller yang dapat untung lumayan
dari affiliate. Jadi intinya menurut gue adalah kalau lagi punya utang ya, semua tuh pasti ada masalah, semua orang pasti lagi ngalamin beratnya. Tapi ketika maksudnya lo mencari solusinya ada kok, solusinya nggak jauh kok gitu. Tinggal kita mau nggak ngelakuinnya. Kita kalau ada yang mau tanyain, jangan lupa buat kirim di komen. Gue pengen tahu feedback dari kalian. Jangan lupa buat like dan share ke teman-teman lo yang lagi butuh tentang topik ini.